Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Sakina. Saya dari kelas 10E7. Di video kali ini saya akan membahas tentang alat-alat apa saja yang ada di laboratorium, mulai dari siapa penemunya, tahun berapa ditemukan, fungsinya, sampai contoh unsur dan senyawa yang dapat tercampur di dalamnya. A few moments later. Pertama adalah mikroskop. Gambarnya seperti ini. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen pada tahun 1590 di Belanda. Pertama dari mikroskop adalah untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikro dengan tingkat perbesaran mulai dari 40 kali hingga 1000 kali. Komponen penting pada mikroskop adalah lensa okuler, lensa objektif, meja preparat, dan sistem pengaturan fokus. Sering digunakan pada bidang biologi, mikrobiologi, dan bidang kesehatan. Contoh penggunaannya adalah untuk mengamati struktur sel, jaringan sel, bakteri, dan berbagai jenis mikroorganisme lainnya. Intinya adalah mikroskop merupakan alat yang sangat penting untuk memperluas kemampuan pengamatan manusia pada dunia mikro. Kedua ada tabung reaksi, gambarnya seperti ini. Tabung reaksi diperkenalkan oleh Michael Faraday pada tahun 1827. Fungsi utama dari tabung reaksi adalah sebagai wadah untuk melakukan reaksi kimia, proses pemanasan, dan berbagai uji kualitatif dalam skala kecil. Tabung ini umumnya terbuat dari kaca borosilikat yang memiliki sifat tahan terhadap panas. Tabung reaksi sering digunakan pada praktikum kimia dasar. Beberapa contoh penggunaannya adalah untuk uji pengendapan, uji nyala, dan reaksi antar larutan. Kesimpulan dari tabung reaksi adalah alat dasar yang memiliki peranan sangat penting dalam setiap percobaan kimia. Ketiga adalah neraca analitik. Gambarnya seperti ini. Neraca analitik dikembangkan oleh Richard Talbot pada tahun 1882. Fungsi utama dari neraca analitik adalah untuk menimbang massa suatu sel dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, yaitu hingga 0,0001 gram. Alat ini dilengkapi dengan penutup kaca untuk meminimalkan pengaruh udara dan ketatan. Neraca analitik sering digunakan pada laboratorium kimia analitik dan farmasi. Penggunaannya sangat vital dalam pembuatan larutan standar, analisis gravimetri, dan penimbangan bahan baku. Kesimpulannya adalah ketelitian neraca analitik sangat menentukan keakuratan dan keberhasilan suatu percobaan. Alat keempat adalah lampu Erlenmeyer. Gambarnya seperti ini. Lampu Erlenmeyer ditemukan oleh Emil Erlenmeyer pada tahun 1860. Fungsi utama dari lampu Erlenmeyer adalah untuk mencampur larutan, melakukan pemanasan, dan menyimpan larutan. Bentuknya yang kerucut dengan leher sempit dirancang untuk mengurangi risiko tumpahan dan meminimalkan penguapan. Kesimpulan dari lampu Erlenmeyer merupakan salah satu alat gelas yang paling multifungsi dan wajib ada di laboratorium kimia. Alat kelima adalah pipet volume. Gambarnya seperti ini. Pipet volume pertama kali dikembangkan oleh Louis Pasteur pada tahun 1854. Fungsi utama dari pipet volume adalah untuk memindahkan cairan dengan volume yang tepat dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Pada bagian pipet terdapat tanda garis yang menunjukkan volume tertentu, seperti 10 ml atau 25 ml. Pipet volume sering digunakan pada laboratorium kimia analitik, khususnya dalam pembuatan larutan standar dan dalam proses filtrasi asam basa. Penggunaan karet penghisap wajib dilakukan demi keamanan. Dari pipet volume
adalah untuk memegang peranan penting dalam menjaga akurasi dan ketetapan konsentrasi suatu larutan. Alat keenam adalah gelas ukur. Gambarnya seperti ini. Fungsi utama dari gelas ukur adalah untuk mengukur volume cairan secara kasar, tersedia dalam ukuran 10 ml hingga 1000 ml. Gelas ukur sering digunakan untuk mengukur pelarut dalam jumlah besar saat pembuatan larutan. Jadi gelas ukur adalah dapat digunakan untuk pengukuran yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Ketujuh adalah buret. Gambarnya seperti ini. Buret mulai digunakan secara luas pada abad ke-19. Fungsi utama dari buret adalah untuk mengeluarkan cairan dengan volume yang dapat diatur secara teliti, dilengkapi dengan peran untuk mengatur tetesan. Buret sering digunakan pada proses titrasi di laboratorium kimia analitik. Kesimpulannya adalah buret merupakan alat kunci untuk mendapatkan hasil titrasi yang akurat. Tahap ke-8 adalah mortar dan stamper. Gambarnya seperti ini. Fungsi utama dari mortar dan stamper adalah untuk menggerus, menghaluskan, dan mencampur zat padat hingga homogen. Mortar dan stamper sering digunakan di laboratorium kimia dan farmasi untuk preparasi sampel. Kesimpulan dari mortar dan stamper adalah berperan penting dalam preparasi sampel padat.